Oke, selamat pagi semuanya. Di pembelajaran matematika hari ini, sesi yang pertama untuk hari Jumat ini di kelas sekalian, memang Bapak akan jelaskan pada pertemuan ini materi tentang jarak titik ke garis. Pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang jarak titik ke bidang yang sedemikian, ya mungkin kalau digambar rumit ya, tapi kalau kita merasakan sendiri, oh tadinya ke sini sini, bisa jadi lebih paham dan lebih mudah memaknainya dari sebuah gambar itu, karena yang kita lihat tiga dimensi ya, tiga dimensi dipaksa melihatnya ke dalam bidang datar dua dimensi. Nah, kali ini pun dengan bekal titik ke bidang, ingat ya, bidang segitiga, persegi panjang dan lain-lain. Itu nantinya Bapak ingin kalian keberadaan bidang itu nanti menjadi bekal untuk kalian melihat materi ini. Jadi bawa balik memang apa itu jarak titik ke garis. Garis inilah, ke garis inilah nanti yang akan titik ke garis inilah yang nanti akan kita coba lebih memperluas pemahamannya ke bidang. Maksudnya gimana? Nanti ya karena kita akan mencoba mensketsanya sesuai dengan maunya soal. Sampai di sini mungkin ini ada contoh soal pertama. Diketahui sebuah balok KLMN titik, ingat ya, titik PCRS mempunyai panjang KL 3 cm dan LM-nya 4 cm dan berikutnya KP-nya 12 cm. Sudah memenuhi ya keberadaan tiga dimensinya kita, dimensi sebuah ruangan. Tentukan jarak titik, sebentar Bapak kasih penekanan pakai warna merah. Oke, tentukan jarak titik R terhadap diagonal PM. Nah, ini penegasannya di sini, titik R ke diagonal PM. Ingat, kalau hanya dikatakan diagonal berarti pemahaman kita sesuatu yang menyilang. Pak, kemarin ada diagonal sisi atau bidang, berarti sebuah garis yang menyilang pada sebuah media bidang atau sisi. Pak, kemarin juga ada istilah diagonal ruang, berarti sebuah garis yang menyilang melalui sebuah ruangan. Tapi di sini tidak dituliskan. Beberapa tipe soal memang yang kita jumpai memang terhadap diagonal PN. Kalian nggak usah bingung. Keberadaan diagonal ini garis menyilang di sebelah mana? Memang kalau belum divisualisasikan melalui sketsa, kita repot ya. Sekarang siapkan penggaris. Kita mulai trial membuat dimensi yang dimau soal nomor 1 ini sesuai dengan deskripsi soalnya, keterangan soalnya. Yuk siapkan garis, Bapak juga siapkan garis. Bentar, saya untuk kontrol Bapak ini. Oke. Oke, hal pertama yang harus kita lakukan buat ini sudah jelas ya, balok. Kita buat balok. Sekarang sudah mulai membiasakan diri membuat ilustrasi sketsanya yang dimau dari deskripsi soal. Apa sih? Keliru, saya ngambilnya kok mana merah. Siapa itu? Bentar. Okta. Pagi Okta. Oke, pertama buat garis tegak dengan ukuran terserah kalian. Yang penting kalian jangan melihatnya tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar, dan juga tidak terlalu memakan ruang atau tempat di buku kalian. Ya, bahkan garis tegaknya seperti yang Bapak lakukan. Bentar, ini Bapak harus ukur ini supaya ketepatannya bagus. Berikutnya
buat garis mendatar yang tegak lurus, ini tegak lurus garis vertikal ini ya kurang lebih ukurannya itu kurang dari panjangnya yang tegak lurus ya pokoknya. Silakan dilakukan. Kita mulai dari awal, hilangkan malasnya. Kemudian duplikasi yang di atas, posisi tegak lurus juga. Ini kalau pakai dua garis tegak lurusnya, Bapak bisa kasih cara melukis garis tegak lurus ya. Cuma kan ini sudah materinya penekanannya bukan melukis sebuah garis tegak lurus. Nah, oke, otomatis seperti ini. Ini sudah jadi balok satu persegi panjang. Kemudian duplikasi yang Bapak maksud adalah buat garis lagi mirip kayak tadi di bagian belakang. Ini kita bikin mudah aja ya, karena ini rusuknya si kubus ini ada di nyum jauh di sana, maksudnya nggak kelihatan, berarti kita pakai media garis putus-putus. Silakan. Jadi sesuatu yang nggak terlihat, yang mewakili sebuah dimensi 3 itu biasanya terwakili oleh keberadaan garis putus-putus. Ternyata saya agak menceng sedikit. Nah, saya luruskan. Oke, berikutnya lakukan hal yang sama, ukurannya tadi seperti ini ya. Yuk, lakukan hal yang sama. Tentunya kalian lebih cepat dari Bapak karena memang media kalian lebih mudah. Itu di buku. Bentar yang baru masuk, bentar ya, saya bentar. Kelihatan ya sudah. Kenny, oke. Pagi Kenny, oke. Pagi dulu. Berikutnya antara bidang di depannya dan bidang di belakangnya hubungkan. Tinggal hubungkan gampang. Berarti kalau ini bukan putus-putus karena tampak dari rusuknya ini dari atas. Ini pun juga sama. Oke. Mana lagi? Nah, ini ada di dalam berarti putus-putus. Gitu ya. Kemudian yang ini berada di luar dan kelihatan dari samping. Berarti digambar langsung gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan cara membuat kubusnya. Dan kondisi seperti ini dalam hal mengsketsa itu hukumnya wajib bisa. Tapi tidak harus bagus ya, karena pada saat kalian mengerjakan itu kadang butuh visualisasi pengantar untuk kalian lebih paham posisinya itu sebelah mana sih yang dimaksud itu. Nah, itu kan harus tahu. Oke, kita masih belum tahu posisinya diagonal PM di mana. Nah, kita sekarang bagaikan orang tua kalau ada baby lahir, yang dilakukan pertama adalah keberadaan sesuatu yang baru itu diberi nama, julukan, ikon. Nah, itu juga sama, Bapak sudah buat medianya. Berarti yang belum Bapak lakukan adalah memberikan nama, sehingga pada saat menyebut itu jelas, orang lain pun paham. Ya, oke, kita mulai. Kalian pahami betul seperti yang pengantar beberapa pertemuan sebelumnya, penamaannya. Ini ada KLMN titik, PIRS. Keberadaan titik bukan gaya-gayaan atau aksesoris, tapi ini untuk membatasi dua media bidang yang berbeda. Biasanya memang yang disebutkan pertama itu adalah bidang alas. Otomatis yang disebutkan berikutnya merupakan bidang bagian atas. Kita coba ya. Kemudian aturan circle penamaannya. Nah, ini kan KLMN otomatis sesuai dengan kaidah urutan abjad ya. Cuma masalahnya bagaimana kita memberikan nama bagian bidang alasnya. Otomatis yang harus kita lakukan biasanya bukan kesepakatan sih, tapi biasanya nyaman kalau kita kerja dari depan dulu. K, muter gini, ya. K, L, M, N. Oke, seperti itu. Jadi jangan ini. Oke, siapa yang masuk?
Maaf dari jauh Bapak nggak kelihatan, kacamata juga. Oke, KLMN. Nanti kalau kasih nama jangan ngawur ya. KL langsung menyeberang ke sono, MN nggak bisa. Semua harus sesuai dengan keberadaan alur rusuknya. Dan circle-nya kalian tetapkan. Misalkan kalau otherwise atau misalkan berkebalikan dengan arah jarum jam, ya berarti lakukan. Tapi kalau misal KLMN boleh aja, nggak ada ketentuan harus kesana kesini. Yang harus adalah nggak boleh melompat. Jadi KLMN atau KLMN. Jadi gitu ya. Kebetulan kita circle-nya berlawanan arah jarum jam. Next yang kedua otomatis kalau tadi sudah kita memulainya dari ini sisi kiri bagian depan, yang atas pun sama. Ini ada PGRS ya. Nah, ini juga sama. PGRS. Oh, sebentar, kurang cantik. Oke. Begitu. Ayo dicoba dulu semuanya. Sambil berjalannya kondisi pada saat Bapak menerangkan, bila mana kalian ada kepentingan untuk misalkan tanya, langsung aja ya. Audionya langsung nyalakan, on-kan. Pak, permisi, mau tanya Pak, silakan. Bapak nanti hentikan sebentar supaya kita bisa ulangi. Itu aja. Jadi nyantai, tapi tetap kita dapat materinya dan tentunya paham. Gitu ya, oke. Mungkin kalau kalian punya warna lain, kebetulan di sini Bapak punya merah, ya siapkan. Tujuannya untuk apa? Untuk memberikan penekanan kita dalam hal posisi masing-masingnya bagaimana. Jadi kita coba ya. KL itu 3 cm. KL itu 3 cm. Lanjut LM. LM-nya 4 cm. LM 4 cm. Berikutnya KP, where is KP? Oh, di sebelah sini. KP-nya sebelah sini. Boleh dong Bapak geser sebelah sana. Kan panjangnya rusuk tegak sebuah balok itu kan sama ya. Nah, ini KP, KL, RM itu sama semua. Makanya daripada tak tulis ini, walau memang dari keterangannya itu KP, ya nggak masalah kalau Bapak ganti di sebelah sini. Seperti itu. Silakan mulai disisipkan. Oke, berikutnya tahap berikutnya adalah kita mulai. Kita tadi sudah membuat medianya, sudah sampai memberikan nama, sudah memberikan keterangan masing-masing ukuran rusuknya, sudah. Tahap ketiga dari deskripsi soal ini, tentukan jarak titik N terhadap diagonal PM. Sebentar, ada yang masuk lagi? Bentar ya. Ini Bu. Terus ini. Baik, Bapak lanjutkan. Sudah disiapkan warna lain. Kalau nggak ada warna lain ya terserah lah. Yang penting kalian paham posisinya. Oke, titik R. Karena yang diinginkan titik R ya otomatis Bapak sepakati. Kita cobalah pakai warna merah. Jadi sedikit kasih dot, titik atau tompel apalah istilahnya di bagian R. Kemudian terhadap, artinya dihubungkan dengan apa? Diagonal. Sebuah garis yang menyilang. Emang di mana? Ini ada keterangan PM. Where is PM? Ini PM. Oke, kita coba ambil garis yang dimaksud. PM. Oke. Seperti ini ya. Oke. Nah, terus mana Pak? Ini maksudnya tentukan jarak titik R terhadap diagonal PM. Anak-anak seperti yang Bapak sampaikan di pertemuan sebelumnya, untuk menentukan sebuah jarak, misalkan ya, Bapak mau mengukur jarak ke Pak, mana ini?
Sebentar. Ya otomatis ke sini lah. Nah ini ke spidol kita ini. Otomatis nggak mungkin dong. Ini kalau tak tarik garis dari kepalanya Bapak miring ke spidol, nggak mungkin. Terus atau miring gini dari perut Bapak ke spidol, nggak mungkin untuk menghitung jarak. Apa yang Bapak lakukan? Bapak ngambil terserah di bagian mana, yang penting posisinya ke sasaran yang akan kita ukur dari kita menuju objeknya itu tegak lurus, pastikan itu. Oke, jadi tegak lurus. Keberadaan tegak lurus inilah kita akan coba memvisualisasikan di R menuju ke diagonal PM ini. Karena posisinya gambar kita seperti ini ya, bisa jadi kemungkinan letaknya di sini. Yang penting tegak lurus dulu. Perkara aslinya di sebelah mana nggak masalah. Nah, pastikan ada garis penolong yang sebagai tempat atau acuan untuk kita menghitung jarak titik ke garis. Dalam hal ini R ke diagonal PM. Dan di sini berikan penekanan bahwa garis yang kita barusan buat itu adalah tegak lurus. Seperti itu. Silakan melakukan. Baik, kalau sudah, sekarang yang kita lakukan berikutnya adalah menghitung. Nah ini kerennya mulai di sini. Ada 3 tahap yang harus kita lakukan. Memang tidak setiap sih tahapan-tahapan yang Bapak barusan sampaikan harus 3 tahap, tidak selalu sih, memang tergantung kondisinya. Sekarang coba kalian fokus untuk menghitung jarak titik R ke ini, ke garis ini. Ini memang butuh beberapa hal yang harus kita lakukan. Apa itu? Kita harus tahu. Ini kan mau dicari, oh bentar, ini belum ada namanya. R berpotongan dengan BN, maka kasih nama apa ya? BGRS T. T sudah ada, T sudah ada, belum ada ya. Oke, aku kasih nama ini. Ya, T ya. Oke, sekarang berarti kita butuh bantuan untuk mencari jaraknya ini. Karena apa? Ini belum tahu, yang tahu ini toh. Rusuk-rusuknya si balok. Emang berapa ini? Oke, kita coba ya sekarang. Untuk mengetahuinya, kita buat, masih ingat menghitung pakai Pythagoras? Nah, kita coba sekarang ambil garis. Nih. Ini sebenarnya proyeksi ya. Tapi kita pakai bahasa sederhana aja lah. Oke, PR. Untuk apa Pak? Untuk kita bisa menghitung si PM. PR-nya sekarang, posisi PR, pahami betul, posisi PR. Dia merupakan segitiga PQR. Siku-siku di mana? Siku-siku di Q. Kasih ya. Nah, siku-siku di sini. Sekarang saya coba visualisasi gambar khusus segitiga PQR ini ke tempat yang lain. Misal di sebelah sini. First step ya, tahap pertamanya berarti sekarang buat visualisasinya. Oke, kalau sketsa kecil-kecil ini nggak usah garis, nggak apa-apa, yang penting ya mewakili pemahamanmu. Siku-siku ya. Nah, ini trik juga cara membuat penamaan dari segitiga siku-siku. Pada saat kalian memberikan nama, jangan langsung bablas, biasakan dari titik yang menjadi fokus utama. Kebetulan di sini ada titik siku-sikunya, tempat sudut siku-sikunya, ya sudah mulai dari situ. Kemudian kita sesuaikan, oh ini kok panjang Pak, nggak masalah, sketsa saja kok, ini 3 cm ya. Oke, ini, nah ini turun 3 cm. Kemudian yang di sini tadi 4 cm. Oke. Jangan lupa kasih nama. Nah, BGR. Oke, siapkan sketsa kecil itu. Sudah? Oke. Kenapa Bapak membuat model atau sketsa ini? Ini untuk menjembatani beberapa
dari kalian yang lupa, apa itu lupa apa? Sebenarnya kalau ini kita sudah sketsa seperti ini, nggak usah dihitung sudah tahu kok. Maksudnya apa sih Pak? Kita mau nyari apa sih sebenarnya tadi? P, R kan? Nah, yang PR sebelah sini, otomatis yang sebelah sini. Terus harus apa itu PR-nya? Ini kalau kita mengacu di pemahaman Pythagoras, kita mulai flashback ya, kelas 5 SD sudah diajari Pythagoras. Flashback lagi kelas 8 SMP diajari lagi Pythagoras. Flashback lagi sekarang. Kok flashback sekarang? Kalian merasakan sendiri. Sebenarnya ini sudah diulang di kelas 10 kapan hari itu. Nah, ada istilah triple Pythagoras, tigaan Pythagoras berarti kalau kondisinya ada angka 3, ada angka 4, angka yang ketiga apa di triple itu atau di tigaan Pythagoras. Ingat, angka tersebut adalah, ini pakai bahasa kita aja ya, tigaan Pythagoras. Di sini ada 3, ada 4, maka yang ketiga adalah pasti 5. Iya tak Pak? Ya, kita coba kalau memang masih ragu. Ingat ini hipotenusa ya, sisi miring. Yakin tak Pak? Iya, dia menghadap sudut siku-siku. Apa maknanya? Jadi hipotenusa atau sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku adalah sisi yang menghadap sudut siku-siku. Acuan inilah yang digunakan untuk bila mana kita menjumpai soal apapun soalnya yang terkadang secara sketsa membingungkan kita. Ini yang miring ini sebelah mana sih? Gitu ya biasanya. Nah, acuannya paling gampang ya gitu. Pokoknya di sini ada siku-siku, pasti yang dihadapinya adalah sisi miring. Oke, next. Kita akan masuk di sini. Otomatis PR. Nah, kita Pythagoras, Bapak kita Pythagoras bilang bahwa teorema Pythagoras bilang bahwa sisi miring kuadrat, panjang sisi miring kuadrat itu sama dengan penjumlahan dari kuadrat sisi siku-sikunya. Emang mana sisi siku-sikunya? Ini PQ dan QR. Ini sisi siku-sikunya. Terlalu rapat ya. Nah. PR. PQ. Oke, plus QR. Kemudian supaya gampang ini langsung aja dipindah ya. PQ kuadrat, QR kuadrat. Oke, sekarang kita mulai Q3 kuadrat, 4 kuadrat, 9 plus 16 angka 25 sama dengan 5. Tada, sama ya? Jadi seperti itu. Pak, apakah selalu seperti ini? Bapak menyarankan karena kita sudah berapa kali pemahaman tentang Pythagoras ya ketemuannya di matematika ini. Artinya pada saat kalian sudah jenjang SMA atau apa, kalau sudah ketemu seperti ini, hilangkanlah proses hitung Pythagoras ini. Langsung tambahkan, oh berarti ini kita punya berapa? 3, 4, pastilah di sini 5. Otomatis gitu. Pengennya kita, tapi kalau dalam hal proses hitungnya ini kalian butuh waktu, terus nggak hafal ya oke lah. Yang penting itu. Oke, first step kita sudah selesai. Silakan mungkin dalam perjalanannya ada pertanyaan. Bisa di-on-kan audionya kalau memang ada pertanyaan sebelum kita masuk ke berikutnya. Karena berikutnya ini juga kaitannya tetap dengan Pythagoras. Hanya saja ya tadi kalau kita hafal alangkah baiknya. Tapi kalau kita nggak hafal, nggak menutup kemungkinan bahwa untuk kita menghitung tetap bisa. Ya. Bentar, siapa yang mau? Stefanus. Aduh Stefanus ini kalau sekolah beneran tatap muka terlambat sekali di kau ya. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Bapak akan lanjutkan. Hanya saya hapus triple Pythagorasnya, nah ini supaya medianya
lebih luas. Oke, Bapak kasih ini ya. First step kita sudah, sekarang second stepnya. Tahap berikutnya kita sudah selesai yang ini. Berarti sudah ada garis hubungnya untuk kita tahu ini. Tapi belum lengkap loh. Kenapa? Ini belum bisa menjadi sebuah dimensi data, bidang data. Ya, dilihat betul ini. Ya, loh kenapa? Masa bisa sih kalau gini itu jadi sebuah bidang, betul kan? Nah ini kan cuma gini tadi loh. Berarti ada sesuatu yang hilang. Apa? Ini belum kita buat. Ya kan? Fokus di sini. Nah, ini yang kosong. Berarti apa yang terjadi? Oh, kita pakai sekarang RM. Kita pergunakan si ini RM-nya. Jadi, untuk visualisasi kalian dalam hal menghitungnya supaya enak, sekarang Bapak raster, Bapak arsir. Tipis-tipis, silakan kalian lakukan juga sehingga penampakan gambar kalian juga cantik, cakep seperti gurunya. Ya. Silakan. Seperti itu gambarnya. Sambil menunggu kalian visualisasi gambar ini, pindah di sebelah sono, ya. Kita sekarang topiknya masuk di menghitung ini. Kan yang pertama tadi menghitung ini ya, tak kasih lingkar deh, menghitung ini. Yang topik yang kedua menghitung ini, CPM. Kenapa kok harus dihitung? Nah, kita tahu ini, kita tahu ini toh, ngitung ini ya, masa bisa? Berarti kita butuh media lain untuk kita bisa tahu. CPM ya, oke kita masuk PM. Berarti ini second step kita menghitung. Ini bukan ukuran ya, yang tak lingkar ini. Oke, kita masuk sekarang. Bapak mencoba visualisasikan mirip seperti itu. Kurang lebih seperti ini. Kemudian ini kayak gini. Dan kemudian miripnya kayak gini. Oke. Ini titik B, ini titik M, titik M. Pak, gimana bisa kita boros? Siku-sikunya di mana? Coba bayangannya mulai dibayangkan di media ini. Perpotongan ini siku-siku enggak kira-kira. Nah, di sini siku-siku saya. Iya. Nah, di sini siku-sikunya. Berarti di sinilah siku-sikunya. Guys, siapkan media sketsa kalian. Oke, kalau sudah, sisipkan ukuran masing-masing. Mungkin di sketsa baloknya saya kasih ukuran secara penuh 12 cm. Kalau di sini 12 saja yang diperlukan. Kemudian PR barusan kita dapat mana 5 kita kasih. Sekarang kita masuk ke cari PM. Berapakah PM? PM ini bagi siswa yang tahu secara sudah hafal ya, tigaan Pitagoras atau triko Pitagoras. Pitagoras ya. Bila mana kita ketemu dengan angka 5, 12, maka angka yang ketiga pasti 13. Itu ya. Mau bukti? Ya bisa dibuktikan. Oke, ingat ini garis yang ditanyakan si PM ini menghadap sudut siku-siku. Ya, ini. Nah, apa artinya? Dia sisi miring. Otomatis sisi miring kuadrat sama dengan kuadrat dari sisi siku-sikunya. Mana sisi siku-sikunya? Pegang dulu siku-sikunya. Berarti siku-sikunya mana? Oh, di sini dulu. Ya, di sini. Pegang lagi. Oh, sama di sini. Berarti CPM dan RM. Gitu, ya. Kita masukkan, belum. Ini belum dipindah. Ini pindah sono ya nanti. Berarti PM sama dengan AK. PR
terus RM. Kemudian kita mulai proses hitungnya. PR is PR 5. Ini 12. Oke, ini 25. Ini 144. So, hasil terakhir 16. Ya, 169 proses. Akarnya berapa? 13. Tada! Benar kan? Oke, silakan disalin dulu sambil pelan-pelan dipahami prosesnya. Sambil menunggu kalian, Bapak siapkan media yang ketiga. Yang seperti Bapak sampaikan di awal, perlu 3 tahap untuk kita menentukan jarak titik R terhadap diagonal PM. Gampang kok ya? Gampang. Yang penting kita berani untuk satu. Apa itu istilahnya membuat sketsanya. Nah, itu. Pak, nggak bisa. Ya mungkin 1-2 kali nggak bisa. Namanya belum terbiasa bikin gambarnya. Kemudian dari sketsa yang terbentuk, garis yang diinginkan mana, kemudian dipindah ke sketsa kecil-kecil, potongan-potongannya yang diinginkan untuk mencari komponen masing-masing unsur panjangnya. Oke, berikutnya kita fokus ya ke segitiga ini yang gede. Segitiga PRM. Fokus ke segitiga PRM. Nah ini Pak tapi dari sisi sudut pandang menghitung yang lain. Kita coba ya, persis sama. Saya coba sketsa ulang. Siku-siku di sini. Nah, siku-siku di sini, ini P, ini R, ini N. Oke. Tadi sudah ketemu ini 5, ini 12, dan ini 13. Tapi ternyata di dalamnya ini ada garis lagi. Apa itu? Si dari F dihubungkan garis tegak lurus terhadap BM, titik potong tegak lurusnya T. Kita lakukan. Kasih aja. Nah ini. Pak nggak tegak lurus, kita paksa tegak lurus. Nah, beres kan? Nah sekarang, agak bicara sedikit. Sekarang kita berpikiran gini, kalau tadi melulu tentang panjangnya sebuah komposisi garis ya, garis penyusunnya itu lah. Sekarang kita beralih ke pemahaman hitung luas. Karena apa? Ada garis tegak, garis tegak dalam sebuah segitiga. Tegaknya nggak main-main, tegak lurus. Berarti merupakan garis tinggi. Garis tinggi pada segitiga itu mengacu pada pemahaman menghitung luas segitiga. Itu yang harus dipahami. Kita coba ya. Lihat, jangan keburu nulis dulu. Luas segitiga apa itu? PRM. Luas segitiga PRM. Bisa dihitung dari dua sisi, dari dua sudut pandang. Pertama, ingat ya. Yakinlah bahwa menghitung luas segitiga itu kan dulu kita pernah diajari ya, itu menghitungnya setengah kali alasnya segitiga kali tingginya segitiga, gitu kan dulu. Kita coba itu tulis di sini, setengah kali alas segitiga kali tingginya segitiga. Sedemikian juga yang sebelah kanan sama setengah. Pak kok nggak ada bedanya? Ada nanti sebentar lagi. Ya. Oke. Nah sekarang ini kok sama-sama setengah ya? Nanti aja deh kita berhitungnya. Nah sekarang yakinlah bahwa keberadaan alas segitiga dan tinggi segitiga, indikator atau petunjuk utamanya yang mana, itu harus yakin bahwa itu adalah dua garis yang saling tegak lurus. Dua garis yang saling tegak lurus. Cari di sini. Coba aku mau nyari yang mau ditentukan apa ini belum ya? Yang mau ditentukan apa sih? TR ya. TR ini garis tinggi tegak lurus terhadap
PMO berarti TR ini sebagai tingginya, TR ini sebagai tingginya, dan AM ini tegak lurus dengan mana? Ini PM, IPM ini sebagai alasnya, gitu. Kemudian yang di sini otomatis mengikuti aja. Oh, yang ini sama ini sudah. Ada lagi kan pasangan tegak lurus dalam segitiga ini? Ada Pak, nah ini. Nah, ini dengan ini tegak lurusnya berarti taruhlah PR itu sebagai alas, maka satunya pasti sebagai tinggi. Berarti ini PR, ini RM. Oke, gitu ya. Lanjut sekarang. Setengah kalau dipindah ke ruas kanan jadi dibagi. Setengah bagi setengah habis ya, satu ya. Oke, kita bilang nah kayak gini. Sip ya, beres. Kemudian kita kan mau nyari TR ya. Ya biarlah sesuai dengan alur kita berhitung, bahwa biasanya yang mau dihitung itu disendirikan sendirian di bagian kiri. Nah, sesuai dengan kaidah kita bacanya kan dari kiri ke kanan ya. Kemudian kita coba PR kali RM, ini ya tetap di ruas kanan, tapi ini kan kali ya, otomatis kalau pindah ruas ke kanan ini akan diubah jadi bagi. Oke, seperti itu. Nah sekarang kita lanjutkan. PR-nya emang berapa? PR kok PR 5 ya tadi. Oke, PR-nya 5 kali RM-nya berapa? RM bisa yang 12. Oke, kita tulis saja. PM-nya berapa? Yang PM mana PM? PM 13. Oke, PM-nya 13. Terus bagaimana Pak? Ya sudah dihitung aja kayak biasanya. Berarti berapa? 60 per berapa ya? 60 per 13 ya? Oke. Selesai sudah. Ya, gitu ya. Silakan disalin dulu apa yang sudah kita pelajari hari ini. Setelah itu saya tunjukkan lagi yang model nomor 2, persoalan tentang jarak dan menghitung jarak titik ke garis untuk nomor 2. Silakan. Sambil perjalanannya kalian menyalin, mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan. Papan sebelah kiri Bapak hapus ya. Saya mau tunjukkan sambil ini, paling kalian kurang yang ini ya. Papan yang sebelah kiri Bapak mau hapus untuk memberikan oh ya, sambil kalian menyelesaikan menyalinnya, apa yang Bapak jelaskan, Bapak upayakan untuk memvideokan. Nah, nanti Bapak upload ke YouTube, harapannya nanti link yang di YouTube saya sharekan ke kalian by grup. Tujuannya kalau kalian misalkan perlu mengulang lagi materi, misalkan aku belum paham ya, kemarin Pak Oni bilang apa gitu, enaknya sekarang apa yang kita lakukan bisa direkam. Nah itu rekaman yang by link YouTube itu nanti kalian bisa dapatkan dan bisa kalian akses sendiri untuk kalian pelajari berulang-ulang, ya gitu ya. Oke, sabar, nanti kita Bapak infokan. Nah setelah nanti Bapak tunjukkan nomor 2, sekarang yang harus kalian pahami betul adalah nomor 2 dari mulai awal sampai proses menggambar hingga akhir proses berhitung, kalian harus membuatnya sendiri. Alurnya persis sama, mungkin sasarannya saja letaknya yang beda. Jadi itu ya, alurnya persis sama, jangan khawatir, hanya itu aja. Jadi yang Bapak maksud, oke, siapkan catatan berikutnya nomor 2, dan ini sebagai tugas kalian
Nanti kalian kumpulkan by WA, japri aja ke Bapak. Nah, nanti Bapak lihat masing-masing. Ingat satu hal, semua yang kalian sudah lakukan itu pasti ada reward, value-nya. Jadi harapannya kalian tetap rajin untuk tetap mengumpulkan semua tugas atau apapun yang menjadi tugas Bapak Ibu gurunya, sehingga kami pun punya banyak catatan yang bisa kami olah untuk bisa membantu apapun yang kami perlukan untuk penilaian. Ya, oke, yuk. Soal berikutnya adalah nih, diketahui kubus. Kalau tadi balok ya, kubus pasti lebih gampang dong, ukurannya kan sama semua. Kubus ABCD EFGH. Oke, itu. Kemudian mempunyai panjang rusuk. cm. Titik M terletak di pertengahan rusuk EH. Tentukan jarak titik M terhadap apa ini? Diagonal AG. Oke, silakan disalin. Bapak kasih acuan sketsa gambarnya sehingga nanti kalian bisa lanjutkan sebagai bentuk penugasan untuk dikumpulkan. Dan apa yang perlu ditunjukkan? Proses alur berhitungnya. Oke ya, sketsanya seperti ini. Diberi nama ya, A, B, C, D, mengulang lagi di awal, E, F, G, A. Sudah, nama sudah, boleh 8 cm, berarti sama semua karena berupa balok kubus. Oh, ini kehapus. Kemudian apa lagi? Titik M terletak di pertengahan rusuk EH. Mana rusuk EH? Oh ini, M di sini ya. Oke, ini tempatnya M. Kemudian tentukan jarak titik M terhadap diagonal AG. Emang kemana? Oh ini di sini. AG-nya di sini. AG-nya di sini.
Oke, itu AG, kemudian berarti tegak lurusnya kurang lebih di sini. Estimasi ya, perkiraan aja kurang lebih di sini. Oke. Nah, menghitungnya gimana? Lakukan mirip kayak tadi. Mirip ya? Oke, mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak, anak-anak, hari ini kita sekali lagi belajar tentang jarak titik ke garis. Pengantar dari proses menentukannya, tadi di langkah-langkah nomor 1 sudah Bapak jelaskan semua dari A sampai Z. Jadi mengilustrasikan sebuah gambar, potongan-potongan fragmen dimensi gambarnya untuk membantu mencari nilai-nilai tertentu, sudah semua. Sekarang giliran kalian untuk khusus nomor 2, Bapak sudah bantu dari deskripsi maupun narasi ilustrasi sketsa secara menyeluruh bentuk kubusnya. Tugas kalian adalah menentukan prosesnya, bagaimana jarak titik, menghitung jarak titik M ke diagonal AG. Nah, tugas kalian sekarang di situ. Ada pertanyaan sebelum Bapak tutup? Waktu yang tersisa nanti kalian bisa mencari jawabannya. Ya, silakan mungkin. Itu garisnya nggak segitiga dong. Garis ini. Oke, kalau orang mungkin belum punya bayang, oke tak bantu. Sudah diketahui belum AG-nya? AG belum ya? Untuk mencari AG, kita mencari bantuan sekarang. Bantuannya dari mana, Pak? Kira-kira dari mana? Ayo, bantuannya dari mana? Kira-kira? Berarti mirip kayak tadi ya? Mirip kayak tadi, maksudnya gimana, Pak? Tak pakai merah ya. Nah, ini tak kasih ginian. Tapi hitung sendiri loh ya. Nah, siku-siku di mana? Di sini. Berarti nanti cari dulu. Ini. Terus mana lagi yang bisa dipakai panduan untuk itu proyeksinya ini? Nah, kan? Gampang kok. Siku-siku di mana sih? Nah, di sini. Nah, berarti ini nanti dibikin. Ini emang panjang berapa? 8. Ini emang panjangnya berapa? 4. Miringnya tahu dong, pakai Pitagoras. Iya kan? Miringnya ini tahu. Emang untuk apa sih, Pak? Untuk ngitung segitiga yang terakhir di luasan tadi. Iya, kan harus ada mana yang siku-siku, mana yang tidak ya. Terus yang berikutnya, ini intinya ada 3 tahap memang. Maksud Bapak adalah baik AG ini 8 ya, ini 4 ya, pasti ketemu. Loh Pak, kok sama dengan ini? Emang enaknya di kubus seperti itu ya. Jadi nanti dicoba dulu ketemunya berapa. Tahap yang ketiga maksud Bapak akan ketemu ini. Ya, gitu ya. Dicoba dulu. Tapi yang intinya pembahasannya tetap Bapak berikan nanti. Bisa jadi berupa tutorial video atau berupa ketikan. Ya, nanti Bapak kasihkan di link classroom-nya atau langsung by WA. Gitu ya. Yang penting dicoba dulu. Jangan perlu coba. Ya, ini ada yang bertanya. Erik? Pak, yang tadi soal itu apa, Pak? Yang titik M terletak di pertengahan rusun apa, Pak? Yang titik M. Oh, yang letak sih nama ya? M apa ya? A, B, C, D, E, P, F, G, H, I ya? MI ya? Nah, wes MI. Oh, I. Nah, wes kasih MI, titik potong tegak lurus dengan diagonal AG. Wes, apa lagi? Pak Roni, saya izin love ya Pak. Oke. Makasih Pak. Yuk, terima kasih. Ada lagi sebelum Bapak tutup? Ya. Nanti pada saat Bapak tutup, ini Bapak biarkan. Takutnya ada yang belum menyalin. Tapi kalau kalian mau live setelah Bapak tutup, kalian boleh. Ya, itu.
Demikian dari Bapak pelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bila mana nanti ada yang perlu ditanyakan lagi, silakan by Japri melalui WA. Bapak akan sampaikan bagaimana seharusnya. Tapi yang penting kalian coba dulu. Orang harus mencoba untuk tahu aku ini nggak bisanya nyampe mana, bukan nggak bisa sama sekali. Saya nggak yakin ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Wassalam. Silakan kalian live. Ya. Terima kasih Pak.